Assalamualaikum teman-teman semua, Sampurasun. Selamat bergabung kembali di channel Info Australia, channel yang selalu update berita-berita yang ada di Australia, dan juga saya bakalan share informasi-informasi yang menarik seputaran Australia. Jadi it's all about Australia. Nah, di konten kali ini saya pengen bahas nih, banyak teman-teman yang pengen juga ya kerja ke Australia, studi di Australia, pengen tetap di Australia seperti itu. Tapi jangan salah teman-teman, banyak juga yang meninggalkan Australia. Kenapa? Nanti simak videonya saya bahas ya teman-teman. Jadi simak videonya, jangan di skip biar informasinya masuk full ke teman-teman. Oke, so mari kita mulai teman-teman. Oke teman-teman, seperti biasa mohon maaf kalau jawaban saya yang ditanyakan teman-teman lewat DM Instagram ataupun lewat email ataupun kolom di komen di YouTube. Mohon maaf kalau jawabannya suka telat ya. Saya selalu konfirmasi seperti itu di hampir di setiap video. Kalau ada yang terlewat jawabannya oleh saya, mohon maaf, tapi insya Allah saya bakalan jawab satu persatu. Kalau ada yang terlewat silahkan komen lagi, nanti saya baca. Kalau nanti saya baca, saya balas buat teman-teman. Balik lagi ke konten teman-teman. Seperti yang teman-teman ketahui, bekerja di luar negeri itu kan banyak sekali orang-orang yang pengen ya bekerja di luar negeri, di Australia, di Amerika, di Eropa, seperti itu. Dan di Australia apalagi ya, karena deket juga dengan Indonesia, kalau bekerja di Australia kan enak, bisa pulang pergi gitu kan, deket-deket lah. Maksudnya kalau kita punya libur 3 hari, kita bisa pulang ke Indonesia, seperti itu ya. Berbeda dengan kondisi kalau di Amerika atau di Eropa, ataupun ya misalnya di Amerika nih, kalau tinggal kan libur 3 hari kan ya bisa aja pulang ke Indonesia, tapi kan spend waktu di pesawat juga hampir seharian lebih, seperti itu ya. Kalau di Australia kan deket ya, beberapa jam doang. Di Perth misalnya cuma 4 jam doang, seperti itu. Kalau di datang dari Perth ke Jakarta kan cuma 4 jam doang, 4 jam 15 menit, seperti itu ya. Jadi libur 2 hari 3 hari bisa pulang ke Indonesia, seperti itu. Jadi banyak sekali teman-teman yang ya cita-cita pengen kerja di Australia. Nah, tapi jangan salah teman-teman, banyak juga yang meninggalkan di Australia. Kenapa? Jadi banyak sekali teman-teman yang udah student di sini, WHV di sini, visa kerja di sini, banyak yang meninggalkan Australia juga. Jangan salah teman-teman ya. Jadi tidak seindah yang dibayangkan ketika sudah di Australia. Kenapa banyak yang meninggalkan Australia juga? Salah satunya jadi ada 3 faktor kalau yang saya lihat dan saya baca-baca juga kasusnya seperti apa. Jadi ada karena living cost semakin tinggi, biaya hidup semakin tinggi, terus dari segi job marketnya, dan juga ada perubahan imigrasi yang sangat, maksudnya jadi tambah susah. Jadi stricter tambah susah lah si imigrasinya. Jadi persyaratan si imigrasinya atau kebijakan-kebijakan polisi imigrasinya itu tambah susah teman-teman. Jadi ada 3 faktor kalau yang saya lihat ya, dan saya baca-baca juga case per case kenapa meninggalkan Australia. Yang satu, living cost tambah tinggi, dan yang kedua job market, dan yang ketiga yaitu policies atau kebijakan imigrasi yang tambah susah, seperti itu. Nah, saya bahas yang pertama teman-teman, living cost itu tambah tinggi ya. Biaya hidup ditambah tinggi di Australia. Emang betul teman-teman, dari semenjak 2 tahun atau 3 tahun yang lalu itu living cost sudah tambah tinggi. Apalagi sekarang-sekarang gitu kan, kayak rental rumah, grocery, seperti itu ya. Terus apalagi public transportation, gas atau petrol atau bensin, itu tambah mahal teman-teman. Jadi itu salah satu faktor dari banyaknya teman-teman juga yang meninggalkan Australia. Jadi biaya hidup yang sangat tinggi-tinggi di Australia. Makanya kalau ada influencer, saya bukan ini ya, boleh sih buat motivasi yang ya influencer yang lain ya, buat memotivasi untuk bekerja tambah semangat, keluar negeri, bisa nolong orang lain, seperti itu. Tapi misalnya jangan terlalu menggampangkan, waduh gaji saya nih 1 M, 1 bulan, saya kerja di kebun, seperti itu. Harus berdasarkan fakta teman-teman kalau pengen ngomong gitu. Coba rinci biaya hidupnya seperti apa. Seperti itu ya, gajinya berapa, biaya hidupnya berapa, seperti itu. Jangan sampai kita termakan dengan iming-iming yang manis, gaji 1 M, bla bla bla, seperti itu ya.
Pokoknya intinya seperti itu. Boleh ya teman-teman yang influencer yang lain ya boleh seperti itu. Cuman ya ceritakan juga real faktanya, biaya hidupnya berapa, seperti itu. Bayar insurannya berapa, harus berapa, harus dijelasin juga ya teman-teman. Jadi salah satunya living cost sangat tinggi di Australia. Dan yang kedua yaitu job market teman-teman. Banyak orang-orang yang meninggalkan Australia karena job market atau peluang kerja di Australia itu semakin susah. Kenapa semakin susah? Nah, tahu sendiri teman-teman. Orang Indonesia datang ke Australia itu kerja misalnya. Nah, pengen kan kita kerja tuh cari yang nyaman ya teman-teman. Kerja di kantoran seperti ataupun kerja yang posisinya nyaman. Cuman di Australia itu agak susahnya tuh karena harus punya sertifikat-sertifikat yang ya tek-tek banget seperti itu teman-teman. Pengen kerja di posisi ini, kamu harus punya sertifikat ini. Pengen kerja di sini, kamu punya sertifikat ini. Seperti itu banyak yang syarat-syaratnya yang kita orang Indonesia tidak punya. Jadi harus ambil kursus lagi, ambil assessment lagi, seperti itu teman-teman. Jadi ujung-ujungnya orang-orang Indonesia itu kerja-kerjanya itu ya maksudnya ya kerja kasar, bukan kerja kasar, maksudnya kerja-kerja yang agak physically gitu kan, cleaning, kerja cuci piring, kerja bersih-bersih rumah, kerja motong rumput, seperti itu ya. Ya kerja di mining, kerja di utilities, bersihin apa ya, bersih-bersih, pokoknya bersih-bersih kebanyakan physically. Nah, banyak orang karena stres karena pekerjaan yang selalu capek, consume a lot of energy gitu kan, banyak yang memakan waktu, energi kita sendiri, ya mereka pada give up juga gitu kan, capek banget kerja di Australia gitu kan, gini. Emang gajinya agak lumayan juga ya, misalnya $30, $35 sejam, cuman kan biaya hidup juga tinggi juga seperti itu, dan kita kerja sangat capek juga seperti itu, dan itu faktor yang kedua kalau yang saya lihat. Jadi dari segi job market, kita itu agak susah untuk cari yang kerja-kerja yang agak nyaman seperti itu. Jadi peluangnya agak sedikit dan ujung-ujungnya kerja biasa-biasa seperti itu. Dan saya juga pernah lihat baca berita ya di ABC News gitu kan, seorang S2 di lulusan cum laude gitu kan, kerjanya bersihin WC seperti itu. Ya mungkin karena faktor itu juga, karena ya tidak menjamin S2 di Indonesia cum laude itu. Kalau kerja di Australia kan kadang harus ada sertifikat apa seperti itu ya teman-teman. Dan yang terakhir teman-teman yaitu immigration policies. Jadi kebijakan keimigrasian di Australia itu yang mempengaruhi banyaknya orang-orang yang meninggalkan Australia juga. Jadi kasus simpelnya seperti ini. Jadi seperti yang saya sering jelaskan ya di video-video saya mengenai keimigrasian Australia itu. Jadi si imigrasi Australia itu sering kali berubah teman-teman. Jadi tidak setiap setahun sekali, 6 bulan sekali, atau 3 bulan sekali. Jadi tergantung kondisi yang ada di Australianya. Misalnya situasi dan kondisi di Australia. Misalnya sudah kebanyakan orang, visa ini sudah gimana, visa ini sudah gimana. Nah itu bisa berubah teman-teman langsung. Dalam waktu 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, pokoknya tergantung situasi kondisi di Australia. Misalnya sudah kebanyakan student, kayak sekarang ya, misalnya sudah banyak student, terus nanti tahun depan atau sekarang langsung berubah. Student cap-nya dipotong 30%, jadi tinggal 70% seperti itu. Atau perubahannya semakin disusahkan seperti itu. Dan ada juga masalah persyaratan yang agak langsung ditinggikan poin-poinnya seperti itu. Jadi banyak teman-teman yang capek juga ngejarnya. Misalnya mereka udah kuliah, spend waktu 3 tahun di Australia atau 4 tahun di Australia, dan itu udah spend money sangat banyak ya. Sudah keluar biaya sangat banyak di Australia. Ujung-ujung kan mereka pengen apply ke PR juga teman-teman, misalnya lewat jalur independen seperti itu. Tapi gara-gara kebijakan pemerintah Australia mengenai keimigrasiannya berubah dan dia tidak bisa nge-apply untuk PR. Nah banyak seperti kasus kejadian seperti itu teman-teman. Dan akhirnya mereka capek juga, nyerah juga, akhirnya pulang ke Indonesia seperti itu. Dan lumayan juga ya, biaya kuliah di Australia kan lumayan mahal juga ya. Seperti teman saya ada gitu yang kuliah S2 gitu kan 20.000 setahun seperti itu. Kasus contoh misalnya teman saya, dia orang Iran, cewek, dia ngambil mata kuliah itu apa ya, kayak tata letak kota seperti itu ya. Apa ya, saya lupa ya mata subjeknya seperti itu, tata letak kota gitu. Dia itu udah incer-incer nih mata kuliah ini tuh bisa apply buat PR karena udah ada di list government gitu kan, si civil apa gitu ya, civil engineering atau seperti apa ya, tata letak kota itu. Jadi bisa apply untuk visa independen atau PR independen seperti itu lewat jalur poin. Nah, tiba-tiba
di tahun berikutnya itu di delete listnya oleh si government. Jadi dia udah nggak bisa apply PR seperti itu. Jadi banyak yang stres atau bukan stres ya capek juga karena kebijakan yang selalu berganti-ganti seperti itu dan selalu menyusahkan. Bukan selalu menyusahkan, jadi agak tambah si ininya tuh kriterianya tuh agak lebih susah. Misalnya sebelumnya poin 5 dinaikin poinnya jadi 6 kalau kita pengen apply sesuatu seperti itu. Jadi persyaratannya lebih disusahkan oleh si government Australia seperti itu. Jadi banyak sekali teman-teman yang meninggalkan Australia itu gara-gara kebijakan dari government Australia juga. Ya dimana ya apa maksudnya itu kebaikan juga buat Australia, kebaikan buat kita juga gitu kan. Karena mereka negaranya itu maintain juga gitu kan, ini kebanyakan orang, ini kebanyakan WHV, ini kebanyakan student kan, mereka datanya sudah bagus juga gitu kan, seperti itu. Jadi banyak sekali orang-orang yang meninggalkan Australia, sesudah di Australia gitu kan, sudah 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, karena faktor-faktor kebijakan dari keimigrasian Australia. Nah jadi gitu aja teman-teman ya, mudah-mudahan bermanfaat. Saya udah bahas dari pertama tadi, banyak sekali orang-orang yang meninggalkan Australia itu gara-gara 3 faktor itu, mengenai living cost yang sangat tinggi dan job market yang agak susah, kalau pengen kerja yang agak-agak nyaman seperti itu. Dan yang ketiga mengenai immigration policies, jadi kebijakan keimigrasian di Australia yang selalu berubah-berubah dan selalu tambah susah persyaratannya seperti itu. Mudah-mudahan informasinya bermanfaat teman-teman. Terima kasih sudah menyimak channel Info Australia. Jangan lupa selalu minta doa dari orang tua kalau pengen cita-citanya tercapai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.